Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kelompok 5 untuk mempresentasikan yang dimana tugas kepemimpinan dengan tugas di sini yaitu menganalisis film The Lion King terkait dengan kepemimpinan. Nah, untuk beranggotaan dari kelompok 5 di sini ada saya sendiri, Pemedis Tiga Labang dengan NIM 182, ada Rifan Sugianto dengan NIM belakang 192, dengan Samuel Gea dengan NIM belakang 200, dengan Firman Mudofori dengan NIM belakang 216. Nah, selanjutnya di sini ada video ringkasan yang dimana proses kepemimpinan Simba. Lalu bangun dan mengajak Simba ke atas bukit. Kemudian Mufasa memperlihatkan Simba kerajaan yang akan dia kuasai kelak saat dia sudah dewasa. Mufasa bilang seorang raja harus bertanggung jawab dan melindungi wilayahnya. Mufasa juga berpesan bahwa Simba boleh pergi kemana saja kecuali lembah gelap di balik bukit. Lalu menghampiri pamannya dan bercerita mengenai wilayah kekuasaannya nanti. Scar yang benci mendengar Simba yang akan menjadi raja, lalu berusaha menipu Simba. Scar mengatakan hal-hal yang membuat Simba penasaran mengenai tempat yang dilarang oleh ayahnya. Setelah itu, namun para hyena terus mengejarnya, hingga akhirnya mereka terkepung oleh kawanan hyena di luar. Simba mencoba menakuti dengan aumannya, namun dia malah diketawain para hyena. Tak lama kemudian, kita dengar auman sang Raja Mufasa yang membuat para hyena kaget. Mufasa lalu mengajar para hyena itu dan mengancam Sensi dan kawanannya untuk tidak mengganggu Simba lagi. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu di lembah gelap, Scar mendatangi para hyena. Dia mengajak para hyena bekerja sama untuk membunuh Mufasa. Scar menginginkan posisi Mufasa dengan imbalan para hyena bebas mendapatkan makanan di Pride Lands setelah dia menjadi raja. Simba lalu mengenalkan Nala kepada Pumba dan Timon. Kemudian Nala meminta Simba kembali ke Pride Lands untuk mengambil kembali tahtanya dari tangan Scar dan para hyena. Kemudian Simba dan Nala segera masuk ke Pride Lands. Sementara itu terlihat Scar dan Sarabi yang lagi berantem gara-gara Sarabi nggak mau jadi ratunya. Tiba-tiba Simba muncul dan mengagetkan mereka. Simba dan Nala menyuruh Scar untuk turun dari tahtanya. Scar yang licik lalu mengungkit kembali masa lalu Simba dan menyuruhnya untuk mengaku dan bertanggung jawab atas kematian Mufasa. Hingga akhirnya Simba terjatuh dan bergelantungan seperti kejadian saat ayahnya dibunuh oleh Scar. Tiba-tiba petir menyambar pohon di bawahnya yang membuat kobaran api yang semakin membesar. Scar lalu mendekati Simba dan berbisik bahwa dialah yang telah membunuh Mufasa. Mendengar pengakuan Scar, Simba langsung menggigit mulut pamannya, dan berhasil naik ke atas. Scar yang nggak bisa bohong lagi, lalu menyuruh para hyena untuk menyerang Simba. Melihat itu, para singa pun melawan dan terjadilah tawuran antar. Melihat pemimpin mereka tewas, para hyena pun melarikan diri, begitu pula dengan Scar. Simba lalu mengejar Scar hingga ke atas tebing yang tinggi. Scar yang terdesak lalu berbohong dan bilang dia akan membunuh para hyena.
Simba memaafkan Scar, namun dengan syarat Scar harus pergi jauh dari Pride Lands. Saat ada kesempatan, Scar tiba-tiba menyerang Simba dan mereka pun berantem lagi. Hingga akhirnya Simba berhasil menjatuhkan Scar dari atas tebing. Ternyata Scar masih hidup, namun di bawah dia dikepung oleh para hyena yang merasa telah dikhianati oleh Scar. Akhirnya Scar tewas dikeroyok oleh para hyena. Simba kembali menemui ibunya, Nala, dan juga hewan lain yang menyambutnya sebagai raja baru di Pride Lands. Singkat cerita, para hewan kembali berkumpul. Mereka semua terlihat bahagia dalam rangka menyambut kelahiran anak dari Simba dan Nala. Dan film pun berakhir. Baik, sekian ringkasan video dari proses kepemimpinan Simba. Nah, selanjutnya di sini Simba kecil yang merebutkan kembali tahta ayahnya yang diambil alih oleh pamannya yang licik. Nah, drama dari Amerika Serikat ini yang diproduksi oleh Walt Disney Pictures dan film The Lion King ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarakan oleh Jon Favreau. Nah, selanjutnya ringkasan dari film Simba di sini yang di atas, yaitu di Afrika, anak singa Simba adalah kebanggaan dan kegembiraan orang tuanya, Raja Mufasa dan Ratu Sarambi. Mufasa mempersiapkan Simba untuk menjadi raja hutan berikutnya di Badlands. Namun, Simba yang naif percaya pada paman yang iri, Scar, yang ingin membunuh Mufasa dan Simba untuk menjadi raja berikutnya. Dia memikat Simba dan temannya Nala untuk pergi ke tempat terlarang dan mereka diserang oleh Hina. Tetapi mereka diselamatkan oleh Mufasa. Kemudian, Scar merencanakan skema lain untuk membunuh Mufasa dan Simba. Tetapi anak itu lolos hidup-hidup dan meninggalkan kerajaan dengan keyakinan bahwa dia bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Sekarang Scar menjadi raja yang didukung oleh Hyena jahat sementara Simba tumbuh di negeri yang jauh. Beberapa waktu kemudian, Nala bertemu dengan Simba dan mengatakan bahwa kerajaan itu telah menjadi gurun yang menyeramkan. Nah, singkat akhir cerita di sini, Simba berhasil mengalahkan dan mengembalikan kerajaannya yang diberikan oleh ayahnya Mufasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, di sini saya sebagai presentasi nomor 2 di sini akan menjelaskan tentang letak dari lokasi di film tersebut, yaitu bisa dilihat dari peta tersebut. Next. Selanjutnya ada sifat kepemimpinan Simba. Yang pertama ada sifat kepemimpinannya itu pemberani. Simba yang pemberani ketika melawan kaum hina dan paman Scar yang ingin menjatuhkan Simba. Dan yang kedua yaitu peduli, menjaga nama baik Pride Lands dan para kaumnya. Lalu yang ketiga kerjasama, yaitu mengembalikan tahta kerajaan Simba di Pride Lands dan kawan Simba lainnya untuk melawan paman Scar dan para kaum hina. Dan yang keempat yaitu ketekunan, bersungguh-sungguh untuk menjaga Pride Lands yang aman dan damai yang dipimpin kerajaan Simba. Dan yang kelima yaitu kecerdasan. Kecerdasan yaitu kepandaian dalam mengatasi masalah di kaum Pride Lands. Selanjutnya keyakinan diri, yaitu mampu memimpin kaum Pride Lands. Dan yang terakhir integritas, adalah menjadi kesatuan kaum Pride Lands, kerajaan Simba. Next. Selanjutnya di sini ada model kepemimpinan Simba. Yang pertama A, kekuasaan dan pengaruh.
ada kekuasaan, yaitu otoriter, menguasai kaum Pride Lands oleh kerajaan Simba untuk menjadi Pride Lands yang aman dan damai. Selanjutnya ada pengaruhnya, yaitu ada 2, komitmen dan kepatuhan. Komitmen untuk tidak melanggar aturan di Pride Lands dengan dibuatnya oleh kerajaan Simba. Dan selanjutnya yaitu kepatuhan, mematuhi peraturan di Pride Lands dengan dibuatnya oleh kerajaan Simba. Selanjutnya saya kembalikan kepada Fahmi lagi. Baik, di sini akan dijelaskan oleh Rifan. Silakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Ada sumber kekuatan manajerial, yaitu yang pertama itu power, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada coercive, yaitu teguran. Untuk yang kedua adalah reverent, rasa hormat, loyalitas, dan panutan. Untuk yang ketiga yaitu yang terakhir expert. Untuk yang expertnya itu ada pengetahuan, keahlian, dan tata krama. Boleh di next. Model kepemimpinan Simba yang ke bagian B itu kepemimpinan etis. Yang pertama ada servant leadership, pelayanan dalam kepemimpinan. Di sini untuk mencapai tujuan bersama dengan fasilitas perkembangan kaum Pride Lands dan konsisten dengan kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang. Boleh di next lagi. Untuk selanjutnya ada C, kepemimpinan strategis, yaitu kemampuan kepemimpinan untuk memberi kuasa kepada orang lain guna menciptakan perubahan dan memimpin sumber daya yang mereka miliki secara efektif dan efisien, yaitu Mufasa memberikan tahta kepada Simba sebagai raja penerus dari kaum Pride Lands guna mempertahankan tahtanya sebagai raja hutan. Baik, sekian. Baik, terima kasih untuk para anggota dan terima kasih untuk Bapak yang sudah melihat video presentasi kelompok kami. Mungkin cukup sekian video presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.